Salam semua saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada malam ini adalah pertumbuhan Kristen. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4 tertulis, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudaraku, pertumbuhan Kristen ini berlaku dalam dua hal, yaitu pertumbuhan jumlah jemaat dan pertumbuhan iman. Kedua-dua ini amat penting dalam kekristenan. Namun dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, secara khusus membicarakan tentang pertumbuhan iman. Menurut ayat ini, pertumbuhan iman ditandai oleh dua hal. Yang pertama ialah kasih antara sesama semakin kuat. Kata semakin kuat berarti dulu hanya biasa-biasa saja. Kemudian dari hari ke hari bertambah kasih, bertambah kasih, bertambah kasih. Sehingga kasih itu mengikat antara sesama. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang kuat itu tidak mungkin putus. Kalau itu yang mengikat suami dan istri, tidak mungkin ada perceraian antara mereka. Kalau kasih yang kuat itu yang mengikat antara anak dengan orang tua, tidak mungkin ada pemberontakan. Kalau kasih itu yang mengikat antara sesama, sudah tentu ada saling hormat, menghormati, dan damai antara sesama. Sungguh, kasihlah yang dapat memecahkan tembok pemisah antara suku dan agama di dunia ini. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita semakin kuat bertumbuh di dalam kasih. Karena bertumbuh di dalam kasih berarti kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua adalah semakin tabah menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Tesalonika adalah penganiayaan. Saat mereka memilih beriman kepada Tuhan Yesus, keselesaan dan nyawa mereka menjadi taruhan. Pada saat itu banyak di antara saudara-saudara seiman mereka telah mati karena iman. Tetapi mereka tetap memilih untuk setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam Kristus, pada hari-hari ini kita tidak mengalami penganiayaan dan penindasan seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan di Tesalonika. Tetapi tidak berarti kita tidak menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Kita juga sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak kalah beratnya.
Mungkin tantangan hidupmu adalah pasanganmu yang belum bertobat. Mungkin juga tantangan hidupmu adalah biaya hidupmu sehari-hari. Untuk uang sekolah anak, biaya rumah, bayar hutang dan sebagainya. Saudaraku, tetaplah tabah menghadapi semuanya. Tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah terlelap untukmu. Tetaplah berdoa dan berharap. Nantikanlah Tuhan dengan setia. Yakin dan percayalah bahwa waktu Tuhan sentiasa yang terbaik untukmu. Tuhan tidak pernah lalai bertindak. Maksud semuanya itu adalah supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan pada malam ini menyegarkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena pada malam ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami bertumbuh di dalam iman kami, menjadi semakin kuat di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku pendengar dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap kuat dalam iman. Apapun tantangan, cabaran-cabaran hidup setiap hari, mereka tidak menyerah kalah, mereka tetap maju dalam iman. Bapa di sorga, hamba-Mu tidak tahu apa pergumulan yang mereka hadapi ini, tetapi hamba-Mu yakin bahwa Engkau tidak pernah terlelap bagi mereka. Engkau sentiasa ada dan menolong mereka setiap masa. Terima kasih Tuhan, dalam tidur kami malam ini, jagalah kami, supaya iblis, setan, roh jahat tidak mengganggu kami selama kami tidur, dan kami dapat bangun pada esoknya dengan sejahtera penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.